sangat banyak, sehingga jumlah kunci yang dimiliki Korun pun menjadi luar biasa melimpah. Saking banyaknya kunci tersebut, Korun harus mempekerjakan sekelompok lelaki yang memiliki fisik sangat kuat hanya untuk membawa kunci-kunci itu. Riwayat menyebutkan bahwa satu kelompok orang kuat yang berjumlah antara 10 hingga 40 orang akan merasa sangat keberatan saat memikul kunci-kunci gudang Korun. Bayangkan saja, itu baru berat kuncinya saja, belum lagi berat dari isi gudang yang dikunci tersebut. Fenomena kunci-kunci ini menjadi simbol betapa luasnya kekuasaan materi yang digenggam oleh Korun. Setiap kali Korun berpindah tempat atau ingin memeriksa hartanya, iring-iringan pembawa kunci ini akan menyertai Korun. Hal ini membuat Korun merasa sangat bangga dan besar kepala. Korun senang melihat orang lain terbelalak menyaksikan kehebatan aset yang Korun miliki. Meskipun beban kunci-kunci itu sangat berat bagi manusia, namun Korun merasa beban itu adalah kehormatan bagi Korun. Korun tidak menyadari bahwa setiap inci logam kunci itu sebenarnya adalah beban pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Korun, kunci-kunci tersebut adalah bukti nyata bahwa Korun adalah manusia paling sukses di muka bumi. Pemandangan para lelaki kuat yang terbungkuk-bungkuk memikul kunci Korun menjadi tontonan harian. Sebagian orang yang lemah imannya di antara Bani Israel mulai merasa iri. Orang-orang tersebut mulai berandai-andai agar mereka bisa memiliki nasib seperti Korun. Namun orang-orang yang berilmu di tengah kaum tersebut hanya bisa mengelus dada melihat betapa Korun telah diperbudak oleh hartanya sendiri. Nabi Musa melihat pemandangan ini dengan rasa prihatin yang mendalam. Nabi Musa tahu bahwa kemegahan yang ditunjukkan Korun adalah ujian yang sangat berat bagi keimanan umat. Nabi Musa berkali-kali mengingatkan bahwa apa yang ada di tangan Korun hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Korun justru semakin sering memamerkan kunci-kunci itu sebagai bentuk unjuk kekuatan. Korun menganggap bahwa kunci-kunci itu adalah jaminan masa depan bagi Korun. Korun merasa tidak akan pernah ada yang bisa menandingi kekuasaannya selama kunci-kunci itu masih berada dalam genggaman Korun. Korun telah menaruh seluruh rasa amannya pada benda mati, bukan pada Sang Pencipta. Narasi tentang kunci-kunci Korun ini tercatat dengan jelas dalam lembaran sejarah sebagai peringatan bagi seluruh manusia bahwa kekayaan yang paling besar sekalipun, jika hanya menjadi beban yang menyombongkan diri, maka ia tidak akan memberi manfaat apapun. Seiring dengan tumpukan harta yang semakin menjulang tinggi, hati Korun perlahan-lahan mulai membatu. Kesederhanaan yang dahulu melekat pada diri Korun kini telah lenyap tanpa bekas. Korun mulai memandang rendah setiap orang yang berada di sekitar Korun. Di mata Korun, orang-orang Bani Israel yang miskin dianggap sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan dan kecerdasan sehebat Korun. Benih-benih kesombongan ini tumbuh subur karena Korun merasa bahwa keberhasilan tersebut adalah murni karena usahanya sendiri. Korun seringkali berkata kepada orang-orang bahwa harta tersebut didapatkan karena ilmu yang dimiliki oleh Korun. Korun merasa tidak perlu berterima kasih kepada siapapun, termasuk tidak merasa perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Korun berjalan di antara kerumunan orang, Korun menuntut penghormatan yang berlebihan. Korun tidak lagi mau mendengarkan keluh kesah kaumnya yang sedang dalam kesulitan. Korun justru merasa bahwa kemiskinan orang lain adalah akibat dari kebodohan mereka sendiri. Sikap sombong Korun ini mulai menciptakan jarak yang sangat lebar antara Korun dengan masyarakat luas. Nabi Musa melihat gelagat Korun dengan penuh kekhawatiran yang mendalam. Nabi Musa mencoba mendekati Korun untuk memberikan peringatan dengan cara yang lembut. Nabi Musa mengingatkan Korun bahwa kecerdasan dan ilmu yang Korun miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menasihati agar Korun jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia yang bersifat sementara. Namun, nasihat-nasihat yang tulus dari Nabi Musa justru ditanggapi dengan sinis oleh Korun. Korun menganggap bahwa Nabi Musa hanya merasa iri dengan pencapaian yang Korun raih. Korun mulai berani mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang-orang beriman. Korun secara terang-terangan menunjukkan pengingkaran terhadap nilai-nilai ketauhidan yang selama ini Korun pelajari. Korun merasa bahwa dengan harta yang melimpah, Korun bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan dan kebenaran. Pengingkaran Korun bukan hanya terjadi dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari.
Korun mulai meninggalkan ibadah dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang setara kekayaannya. Korun benar-benar telah menjadikan harta sebagai Tuhan baru dalam hidup Korun. Puncak dari kesombongan Korun adalah ketika Korun mulai merasa lebih tinggi daripada Nabi Musa. Korun merasa bahwa dirinya lebih layak diikuti karena Korun memiliki bukti nyata berupa kemewahan, sedangkan Nabi Musa hanya membawa risalah keagamaan. Pikiran buruk ini terus berkembang di dalam benak Korun hingga Korun mulai merencanakan pembangkangan yang lebih besar. Suasana di lingkungan Bani Israel pun mulai memanas karena perilaku Korun yang semakin semena-mena. Banyak orang yang merasa sakit hati dengan ucapan Korun yang merendahkan martabat manusia. Namun Korun tidak peduli sedikit pun. Korun tetap berjalan dengan angkuh, merasa bahwa tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menggoyahkan posisi Korun. Kesombongan ini adalah titik awal dari kehancuran yang akan menimpa Korun. Korun telah menutup pintu hatinya dari hidayah dan justru membuka lebar pintu kemurkaan Sang Pencipta. Babak ini menjadi peringatan bagi siapapun bahwa ilmu dan harta tanpa rasa syukur hanya akan melahirkan monster kesombongan.